Oke, para bujang, kembali lagi sama gue RCA Gimang di sini di konten misteri dan Easter egg kartun lagi ya. Ya, udah cukup lama nih gue lebaran liburan jadinya kan. Dan gue kemarin nyoba konten game baru. Dan bukan berarti karena game itu masih baru, tapi gue masih ada harus konten yang dilanjutkan gitu ya di sini. Ya di sini seperti biasa banyak progres editan gue dan yang belum jadi maupun yang udah jadi gitu kan. Ini kita sudah masuk ke part 11 ya. Part 10 atau part 11. Oh ya, part 10 sepertinya ya. Dan di sini kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go. Masuk ke video yang pertama, kita mulai videonya. Kencangan anjir. Oke, stop. Salah bujang. Oke, para bujang, seperti biasa kita ke awal scan di mana di sini kartun Bobo Boy ya. Di sesi yang pertama terlihat Bobo Boy ini baru kenal sama Gopal ya. Di sini kita bisa lihat di sini dia nanya, "Kau ini siapa?" Terus, ini kan kawanmu," katanya, kata si Gopal. "Ini aku Gopa. Akulah Gopal." Terus dia memperkenalkan diri di sini kan ya. Sini bisa lihat. Nah, keanehan pun terjadi saat Gopal mengenalkan dirinya. Di situ kan udah ada Yaya. Jadi buat yang nanya, sebelumnya gue klarifikasi dulu. Buat yang nanya Yaya juga tiba-tiba muncul, bukan bujang. Jadi sebelum scan masuk ke Gopal dan Bobo Boy, Yaya itu udah ada duduk sebelum Gopal datang bahkan. Jadi di sini Yaya udah ada sebelum Gopal datang dan Yaya udah ngobrol duluan sama Bobo Boy ya. Dan di sini yang keanehannya itu Bobo Boy hilang ya bujang. Entah mana Bobo Boy hilang gitu seketika, atau dia kebelet, atau dia kan dia punya kekuatan tuh ya, bisa cepet gitu kayak petir, gitu. Itu petasan roket bujang ya. Tapi di sini tiba-tiba Bobo Boy hilang saat Global memperkenalkan diri dengan sangat cepat gitu langsung ya. Tapi di sini bisa kita klarifikasi atau bisa gua jawab gampang aja, mungkin hanya kesalahan kartun animasi Bobo Boy itu sendiri maupun si siapa sih dia, Monster ya kalau nggak salah itu. Sini kan saat dia ingin memperkenalkan diri kan Bobo Boy masih ada, saat dia scan yang berbeda di sini Bobo Boy menghilang. Nah tiba-tiba muncul lagi kan. Nah di sini tuh udah kesalahan itu doang. Untuk soal yang Toabah, jadi Toabas itu emang namanya tuh Abbas gitu, mungkin ya dari bahasa Malay seperti itu ya, kita tidak tahu. Oke, seperti itu aja, mungkin hanya kesalahan kecil di animasi atau kartun Bobo Boy dan beserta Monster gitu kan, perusahaan yang mendirikannya mungkin. Hanya kesalahan animator lupa membuat Bobo Boy. Oke, lanjut ke video yang kedua di sini. Oke, stop. Ya sebenarnya keanehan udah terjadi ya di sini. Tapi belum, seperti biasa kita awali dengan scan yang pertama. Di sini disambut oleh teman-temannya. Esan datang. Di sini ada Mail, Susanti, Meme, Jadit, Ipin dan Upin di situ ya. Esan datang. Fizi sudah nongol di sini. Nah, Esan memberikan tas ke Fizi kayak sebuah permak-pernik gitu ya. Nah, saat tasnya dilemparkan ke Upin dan Ipin, di sini sudah terjadi keanehan yang kita bisa lihat di sini. Di sini terlihat ada sebuah mainan masak-masakannya Meme ya. Bisa kita lihat di sini. Lalu di scan yang ke sini terlihat keanehan scan berbeda. Di sini kita lihat keanehan pun terjadi di mana mainan Meme itu yang di sampingnya Upin dan Ipin itu hilang ya secara tiba-tiba misterius gitu. Kemana perginya bujang? Ataukah kembali ke isekai? Bosan ya isekai mulu, Pluto sekali-kali gitu bujang ya. Ya di sini kita lihat. Nah, Jadit seperti apa itu, serem juga ya si Jadit ini tiba-tiba nongol. Nah di sini kan gue sengaja munculin kan biar kalian tahu. Di sini mundur, ini sebenarnya alur maju ya, jadi gue bikin alur mundur lagi di sini. Nah gitu, maksudnya yang dicari tuh kesalahan apa, bukan kesalahan atau keanehan ya. Nah mungkin, tapi ini hanyalah kesalahan dari pihak animasi atau editor Upin Ipin dan Les Kopak itu sendiri ya. Bisa kita lihat di sini ya.
bukan Jarjit yang langsung tiba-tiba di bawah ya. Emang Jarjit tuh emang suka-suka begitu. Udah positif thinking aja, emang Jarjit tuh punya kekuatan The Flash. Cuma tuh dia nggak mau memperlihatkannya secara terang-terangan gitu di depan kawan-kawannya bujang gitu ya. Oke, lanjut ke video ketiga. Next. Waduh, kok kecil. Oke, stop. Ya, untuk video yang ketiga ini cukup lama ya penghentian gue bilang stopnya mah, karena di sini adalah adegan dimana sebuah scan, bukan adegan, dimana scan ini di cut atau dipotong di TV lokal kita ya, nggak bisa disebutkan ya, terlalu ada unsur-unsur gimana gitu. Kayak begitu. Jadi di sini SpongeBob itu ingin memasukkan si Stanley ya, sepupunya dia, tapi dia kayak nggak berani gitu. Di sini sebenarnya ada adegan dia pintu masuk, tapi gua skip gitu. Nah di sini izin tapi dia takut nih. Nah kayak Tuan Crab itu menginterogasi SpongeBob biar dimasukin. Nah SpongeBob jelas takut dong, karena SpongeBob itu nggak yakin Stanley itu bakal bekerja dengan benar gitu kalau nggak salah ya. Di sini SpongeBob takut tapi dia hanya mengiyakan saja. Nah terus Tuan Crab tuh seneng. Kenapa? Karena Tuan Crab itu punya tiga calon yang bakal dia masukin tadi juga, tapi karena kriterianya mungkin nggak cocok buat di Krusty Krab nggak jadi nih. Salah satunya di sini sepupunya Sandy ya. Jujur ini baru gue lihat sekali, Sandy punya sepupu yang kayak cowok gitu. Sini kayak tuh dia kayak ngerokok orang luar gitu, namanya apa itu bawah. Terus kayak pakai belangkon anjir. Terus kedua di sini kayak gembel semua. Sepupunya Squidward ya di sini, sumpah tua banget ya kan. Dan di sini keponakannya Tuan Crab, karena di sini di mana adegan ini tiga kepiting kecil ini, anak-anak ini memanggil Tuan Crab itu sebagai paman, bukan bapak atau ayah gitu ya. Jelas sekali karena anaknya Tuan Crab itu cuma per ya. Dan Tuan Crab adalah salah satunya kepiting yang ada di Bikini Bottom tersebut. Dan di sini adalah adegan langka 3 kepiting. Dan di sini ada adegan di mana Tuan Crab membentak 3 keponakannya tersebut untuk disuruh pulang katanya gitu kan. Terus di sini tentu saja keponakannya sedih dan kayak bukan sedih sih, kayak kecewa gitu kan, nggak terima diomelin. Nah jadi di sini kenapa untuk gue bisa bilang adegan cut scan ini gimana ya, unsur kekerasannya nggak terlalu, unsur kayak kerja paksa ya mungkin sih, baik yang bilang ini ada unsur kerja paksanya ya sama anak kecil, itu sangat masuk akal, teori yang sangat masuk akal. Dan kerja paksanya bahkan ada yang membawa-bawa sejarah di komen short gua. Itu ya gue bolehin masuk akal, dan mungkin alasannya itu ya kerja paksa terhadap anak kecil, makanya scan ini di cut di TV itu mengandung unsur yang tidak baik ditonton oleh anak-anak di bawah umur gitu. Dan bisa juga seperti biasa cuan demi iklan, memotong durasi gitu. Ya segitu aja di video cut scan kali ini di kartun SpongeBob. Next video yang terakhir. Oke, stop. Oke, di scan yang terakhir atau di kartun yang terakhir, di sini kembali ada kartun SpongeBob SquarePants. Di sini adalah ikan bernama Scooter. Ya, ikan Scooter merupakan ikan yang sering ada di pantai gitu, karena dia itu sangat menyukai pantai. Di sini Scooter sedang dikubur. Tadi di scan ini tuh gua skip. Jadi Scooter itu dikubur sama SpongeBob ya, katanya kubur aku apa gitu, katanya bro atau apa gitu, sobat biasa kubur aku sobat gitu katanya ya. Di sini akhirnya dikubur si Scooter. Nah jangan berdiam diri di situ saja kawan, air pasang akan datang gitu. Dia mengingatkan si Bubble Buddy gitu. Jelas sekali Bubble Buddy itu sebenarnya bisa bergerak, bahkan bisa berjalan kayak umumnya manusia gitu kan. Ini kan hanya gelembung gitu, kita kira tuh gelembung benda mati gitu kan. Ternyata di sini
gelembung bubble body itu bisa bergerak, bisa hidup bahkan ya. Sini makanya dia skuter tuh ngingetin, jangan berdiam diri di situ saja kawan. Air pasang segera datang. Maksudnya tuh biar si skuter itu dinaikin gitu. Jadi dia tuh nggak bisa berenang gitu. Emang sangat di luar nalar. Ada pantai di dalam laut, bahkan laut di dalam pantai. Apa sih? Laut di dalam laut gitu kan Bujang. Tapi nggak usah diherankan. Kembali lagi ini hanya kartun SpongeBob ya. Oke, di sini kita lanjut. Nah, di sini Bung kata dia, Bung pokoknya begitu katanya. Langsung di sini di mana scan ini saat Bubble Buddy meninggalkan SpongeBob kan di sini udah kawan izin kawan mandi. Nah, skuter tiba-tiba menjadi roh, menjadi arwah gitu kan. No. Udah ada tanda bulat di atas kepalanya dan ada sayap. Anjir, serem banget. Tapi anehnya arwah ini bisa dilihat oleh penduduk Bikini Bottom yang lain, bahkan SpongeBob dan Bubble Buddy itu Bubble Buddy itu sendiri ya di sini Bujang. Nah, di sini langsung terbang. Hihihi, sambil ketawanya serem dah ngikik gitu. Jadi di sini kita kasih sebuah Easter egg, bukan Easter egg di mana Bubble Buddy secara tidak sengaja maupun disengaja itu membunuh si skuter karena membiarkan si skuter tenggelam saat air pasang datang. Jelas sekali di sini skuter tidak bisa berenang, Bujang, padahal dia ikan. Ikan yang tidak bisa berenang itu emang langka sekali. Tapi hanya kartun. Itu ya Bujang ya. Di sini Bubble Buddy membiarkan skuter mati tenggelam, padahal kan Bubble Buddy sebenarnya hidup gitu ya Bujang. Nah di sini skuter langsung. Gue lupa kata-kata skuter di sini, kalian bisa lihat di video di YouTube Bubble Buddy, terus SpongeBob episode Bubble Buddy sini. Ya tuh. Nah seperti itu aja pesan tersembunyinya. Secara tidak langsung itu Bubble Buddy membunuh si skuter ini, ikan pantai ini ya, karena dia itu kan aslinya emang gelembung yang bisa hidup dan bergerak kemana kemari gitu, sana kemari. Dan di sini membiarkan dia mati gitu Bujang. Oke segitu ya videonya dan pembahasan klarifikasi jawaban gua yang ada di YouTube video short gua maupun di TikTok gua yang lagi rame pastinya. Oke, next video kita akan bahas lagi dan pastinya semoga kalian terhibur. Terima kasih para bujang dan guys kalian. Thank you.